Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat periodic unsur. Kalau sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai jari-jari atom dan juga energi ionisasi, nah selanjutnya kita akan mempelajari mengenai afinitas elektron. Selain dapat kehilangan elektron, suatu atom dapat pula menyerap atau menerima tambahan elektron sehingga membentuk yang namanya ion negatif. Kalau sebelumnya kita bahas energi ionisasi, yang mana ia akan membentuk yang namanya ion positif. Kali ini kita akan bahas mengenai afinitas elektron, yaitu yang mana dia akan membentuk yang namanya ion negatif. Di sini Mi sudah contohkan, ada atom F atau fluor, ketika menangkap satu elektron, ia akan menjadi F-, menjadi ion negatif atau anion. Jadi, afinitas elektron ini adalah energi yang dilepaskan oleh satu atom netral dalam wujud gas ketika menerima satu elektron untuk membentuk anion atau ion negatif. Nah, afinitas elektron ini agak sedikit spesial karena lihat di tabel afinitas elektron ini angkanya menunjukkan ketidakteraturan. Contohnya apa? Di sini ada yang negatif angkanya. Lalu untuk golongan 2A dan juga 8A nilainya positif. Lalu kita lihat di golongan 7A. Ini nilainya amat sangat negatif ya. Besar sekali angka negatifnya. Begitu juga dengan 6A. Di sini ada 5A. Di sini nilai untuk nitrogen itu sama dengan 0. Nah, ini mengapa terjadi seperti ini? Mari kita akan bahas mengenai hal-hal unik yang perlu kita perhatikan seputar afinitas elektron. Yang pertama adalah penyerapan elektron, ada yang disertai pelepasan energi, ada pula yang disertai penyerapan energi. Maka tadi ada dua jenis ya, ada yang positif dan juga ada yang negatif. Oke, kita akan bahas satu persatu. Jika penyerapan energi disertai pelepasan energi, afinitas elektronnya dinyatakan dengan tanda negatif. Contohnya, afinitas elektron klorin sama dengan minus 349 kJ per mol. Jadi, yang ada dalam tabel tadi, itu satuannya adalah kilojoule per mol. Berarti, penyerapan elektron oleh atom klorin membentuk ion Cl- disertai pelepasan energi sebesar 349 kJ per mol. Nah, tanda negatif di sini bukan artinya energinya negatif ya, tapi tanda negatif di sini adalah menyatakan bahwa energinya itu dilepas, maka negatif. Karena ada energi yang dilepas, maka ada juga yang namanya penyerapan energi. Jika penyerapan elektron disertai penyerapan energi, afinitas elektronnya dinyatakan dengan tanda positif. Nah, tadi ada di golongan 2A dan golongan 8A. Afinitas elektron dari berilium itu berada pada golongan 2A atau alkali tanah, adalah sebesar positif 240 kJ per mol. Berarti penyerapan elektron oleh berilium sehingga membentuk ion Be negatif disertai penyerapan energi sebesar 240 kJ per mol. Yang selanjutnya, untuk unsur yang mempunyai afinitas elektron bertanda negatif, tadi ada di golongan 7A, lalu ada juga di golongan 6A yang bertanda negatif, dan angkanya juga cukup besar, itu mempunyai daya tarik atau afinitas elektron yang lebih besar daripada unsur yang afinitas elektronnya bertanda positif. Jadi, kalau yang bertanda negatif itu punya daya tarik atau ingin menarik elektron itu
lebih besar daripada yang bertanda positif, maka semakin negatif nilai afinitas elektron, semakin besar kecenderungan menarik elektron membentuk ion negatif. Selanjutnya, unsur yang mempunyai afinitas elektron bertanda negatif berarti ion negatif yang terbentuk lebih stabil dari atom netralnya. Jadi contohnya di sini unsur-unsur yang berada pada golongan 7A tadi atau golongan halogen itu punya ion negatif yang lebih stabil daripada atom netralnya. Contohnya di sini Miss tuliskan pada klorin. Klorin ini lebih stabil dalam bentuk ionnya, yaitu ion Cl- daripada atom Cl-nya sendiri. Begitu juga dengan bromin. Ion Br- itu lebih stabil daripada atom bromin. Selanjutnya, unsur yang mempunyai afinitas elektron bertanda positif berarti ion negatif yang terbentuk kurang stabil dari atom netralnya. Jadi, atom netral jauh lebih stabil daripada ion negatifnya. Contohnya di sini ada berilium. Afinitas elektronnya adalah positif 240 kJ per mol. Artinya, karena tadi positif, ion Be- ini kurang stabil dibandingkan dengan atom berilium. Begitu juga dengan magnesium. Magnesium ini nilainya positif 230 kJ per mol. Artinya, ion Mg negatif kurang stabil dibandingkan dengan atom Mg. Nah, itu tadi adalah 6 hal unik yang dimiliki oleh afinitas elektron. Maka, untuk afinitas elektron ini, kita sebutnya sebagai kecenderungan. Karena banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan. Jadi tidak seperti pada jari-jari atom, yang mana nilainya dari atas ke bawah dalam satu golongan itu akan semakin besar. Dan dari kiri ke kanan dalam satu periode itu akan semakin kecil. Jadi sudah pasti nilainya, sudah ditentukan pula ada angkanya. Namun berbeda dengan afinitas elektron, yang tadi ada hal-hal uniknya. Maka kita pakai kata-kata kecenderungan. Untuk kecenderungan afinitas elektron dalam sistem periodik unsur, yang pertama yaitu adalah dalam satu golongan dari atas ke bawah, afinitas cenderung berkurang. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektron cenderung bertambah. Dan yang ketiga adalah kecuali unsur alkali tanah dan gas mulia, semua unsur golongan utama itu mempunyai afinitas elektron bertanda negatif. Afinitas elektron terbesar ini dimiliki oleh golongan halogen. Di sini Miss punya contoh soal. Diketahui afinitas elektron magnesium sama dengan positif 230 kJ per mol. Dan fluorin sama dengan minus 328 kJ per mol. Manakah yang lebih mudah menyerap elektron? Nah, mana yang lebih mudah menyerap elektron? Tentu saja yang nilainya adalah negatif. Berarti yang lebih mudah menyerap elektron adalah fluorin. Atau dilambangkan dengan F. Untuk soal yang kedua, mana yang lebih stabil? Ion Mg- atau atom Mg? Karena di sini nilainya positif, berarti yang lebih stabil adalah dalam bentuk atomnya, yaitu atom Mg. Kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu manakah yang lebih stabil, ion F- atau atom F? Kalau antara F- dan F, yang lebih stabil adalah dalam bentuk ionnya, karena nilai afinitas elektronnya adalah negatif, sehingga yang lebih stabil adalah ion F-. Sekian penjelasan Miss mengenai afinitas elektron. Di video selanjutnya akan kita bahas mengenai sifat periodik unsur yang keempat, yaitu keelektronegatifan. Baik, Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.